Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Syafi'i. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini tentang perjalanan Kang Syafi'i menjadi santri, dan juga kita akan bercerita tentang kegiatan Kang Syafi'i ini di pondok, bagaimana belajarnya, apa saja, temannya dari mana aja, dan mondok di mana, dan apa keistimewaan dari mondok. Kita akan kulik-kulik ini dari Kang Syafi'i, yang semoga harapannya bisa menginspirasi teman-teman semua, mungkin anaknya, keponakannya atau adiknya, agar bisa terinspirasi dari cerita Kang Syafi'i. Bagaimana ini kabarnya Kang Syafi'i? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rob. Ini Kang Syafi'i ini kelas berapa dan mondok di mana? Kelas 7 MTS, mondoknya di pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Rangkil Pati. Jadi ini mondoknya di pondok pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Rangkil Pati. Guyangan itu nama desa berarti ya? Terangkil nama kecamatan. Oke, ini jadi ini mondok plus sekolah di pondok yang cukup terkenal di daerah Pati, dan sekarang masih kelas 7. Dan ini saya mau tanya, untuk pertama kali mondok ini gitu, kita pengen tanya, pertama kali mondok apa hal yang paling berat dan butuh waktu berapa lama untuk bisa adaptasi? Monggo. Kalau menurut saya ya, Bagaimana? menurut saya hal yang membuat pondok itu lebih istimewa itu Ini yang agak berat dulu ini. Pertama kali. Yang berat, bukan yang istimewa. Banyak bukan istimewa dulu. Ini yang berat dulu. Yang berat dulu. Oke. Seseorang yang belajar pasti merasakan hal berat gitu ya. Yang berat. Dan orang tua. Awal kali berat ini kira-kira yang paling dirindukan di pondok awal kali apa? Ini pasti kebanyakan orang ini, kebanyakan anak ini pertama lepas dari HP. Lepas dari HP ya. Sangat berat itu. Berat. Dan itu dirasakan oleh kawan-kawan ya. Termasuk saya juga. Masuk, ya. Sangat bosan. Bagus, masuk ini. Yang kedua ya jauh dari kedua orang tua. Yang biasanya temani ya. Banyak dimanja. Terus ini jauh orang tua, berat gitu ya. Terus kalau di pondok itu beratnya itu cuci baju sendiri. Kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Kalau masih baru, masih masuk pondok, rasanya berat gitu. Terus ada lagi enggak yang agak berat, atau mungkin kalau sakit apa itu biasa saja? Kalau sakit harus merawat diri sendiri. Biasanya kan kalau di rumah kan sama orang tua, dirawat orang tua gitu. Di pondok itu merawat sendiri. Ya kalau kamarnya baik kan bisa teman-temannya kan merawat juga. Saling membantu gitu. Iya, saling membantu ya. Oke. Apakah pernah merasakan sakit juga di pondok? Pernah. Dan itu hal yang wajar-wajar saja gitu ya. Iya. Oke, itu jadi pemirsa yang
dirasakan oleh Kang Syafi'i di awal-awal mondok, dan dirasakan bukan Kang Syafi'i saja tapi teman-teman yang lain juga gitu ya? Iya, kayaknya sih begitu. Sebagian besar seperti itu. Pasti ada hal yang berat, tapi itu yang namanya perjuangan dalam belajar. Nah, terus butuh waktu berapa lama ini masa-masa berat ini? Kalau saya itu membutuhkan waktu selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kalau saya. Tiap Kalau orang? saya pribadi. Oke, kalau orang-orang berbeda-beda ya? Ya berbeda-beda. Ada yang masuk pada sudah biasa, sudah kayak gini, oh nyaman ya, langsung ada. Tapi ada yang aduh kok gak kuat ya, terus 1 bulan 2 bulan atau berapa minggu kemudian boyong keluar dari pondok, itu ada. Oh, ada gitu ya. Jadi, Ya. dan bahkan mungkin sampai saat ini memang ada yang berat juga, lebih dari 6 bulan, yang masih rewel-rewel kah? Atau kebanyakan sudah terbiasa dengan kehidupan di pondok? Kebanyakan sudah terbiasa sudah. Ya, alhamdulillah ini ya untuk Kang Syafi'i ini tadi kurang lebih 6 bulan, dan mungkin rata-rata 6 bulan sudah bisa adaptasi gitu ya. Iya, Nah, insyaallah. kemudian saya mau tanya, untuk aktivitas di pondok ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bagaimana ini? Bangun tidur baca doa. Bangun tidurnya itu antara setengah 4 ya, setengah 4 atau jam 4. Nah, antara jam segitu langsung ke kamar mandi dulu, wudu, terus kalau sempat sholat tahajud. Kalau sempat, ya kadang sih ada yang bangunnya jam 2 sholat tahajud gitu, tapi kan saya kan lihatnya kan jam 4 gitu. Terus habis wudu siap-siap pakai baju, pakai sarung ke masjid. Kalau ke masjid duduk dulu sambil tuh berzikir, tunggu adzan. Sambil ngantuk-ngantuk juga mungkin. Mungkin ya, ada yang ngantuk-ngantuk. Saya juga pernah. Sampai lebih dulu juga pernah. Terus habis itu apa lagi? Habis itu adzan, saya adzan, nunggu dulu adzan, nunggu iqomahnya. Ya, kayak iqomah kan sholat subuh. Biasanya sholat subuh banyak yang ngantuk itu. Ada doa kunut malah langsung sujud biasanya. Sampai sudah nggak fokusnya gitu. Iya, saking ngantuknya. Ya. Oke. Terus habis sholat subuh ya kembali ke pondok. Tapi ada yang masih tidur di masjid sih habis sholat. Ketiduran. Iya, ketiduran. Kalau ya, terus ada juga yang hafalan, ada juga yang baca Al-Quran, ada juga yang tahu gitu. Terus habis itu sampai tidur lagi. Ini maksudnya terus habis itu berangkat sekolahnya. Oh, kan habis ada yang pulang habis sholat subuh dari masjid kan sampai pondok. Sampai pondok itu bisa langsung mandi, bisa rebahan-rebahan dulu kalau masih ngantuk kan, rebahan dulu, habis mandi balik ke kamar lagi, ganti seragam, pakai seragam, tunggu nasinya datang. Habis itu makanannya datang, saya lagi menata jadwal pelajaran. Terus habis menata jadwal pelajaran kurang lebih ya jam 6 kurang 15 menit saya turun ke bawah, memakai seragam, membawa buku, membawa nasinya bungkusan,
membawa nasi yang bungkusan, saya taruh tuh ke aula bawah. Kemudian saya pergi ke kantin dulu beli lauk. Tambahan. Iya, lauk tambahan. Pantesan ya. Iya. Terus beli jajan atau jajan tambahan, langsung tuh balik ke tempatnya lagi makan. Habis makan cuci tangan. Habis cuci tangan ya nunggu sholat duha. Terus sebelum sholat duha itu kan ada TU-nya yang menghitung mundur. Kan misalnya gini, masih ada santri yang di dalam pondok, kan waktunya kan waktu sholat duha, jadi dihitungin mundur 10 mundur. Kalau 10 mundur tidak datang, tidak sholat duha, dikenai takziran atau hukuman. Itu habis sholat duha bisa langsung menuju ke kelasnya masing-masing. Habis ke kelas dikelola alfiyah, asmaul husna, ya terus sambil apa gitu Jam berapa selesai? sampai jam 7:15 kayaknya. Terus tunggu gurunya datang jam pertama ya. Gurunya datang sampai awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Jam berapa terakhir pelajaran? Jam 12. Jam 12 lebih 5. Setelah jam 12 ya turun ke bawah, pergi ke masjid, sholat duhur, terus baru kembali ke pondok. Setelah itu bisa langsung rebahan dulu kan, nunggu makanan nasinya datang. Terus habis itu ambil nasi, makannya bisa di bawah sama jajan lagi bisa. Kalau saya begitu. Semua ya, ini panutan semua ya, jangan tidak lupa jajannya. Terus setelah itu? Ya setelah itu jam berapa? Kalau khusus Sabtu, Ahad, Senin itu ada madin. Sabtu, Ahad, Senin. Jam berapa itu? Mulainya jam 11:30 sampai jam 4:30. 4:30. Oh, selain itu setengah berapa? Setengah 12. Setengah 2 sampai setengah 5. Oke. Iya. Tadi bilangnya setengah 12. Yang betul tadi setengah 2 sampai setengah 5. Iya. Selain itu, selain hari apa? Sabtu, Ahad, Senin. Selain itu apa kegiatan apa? Selain itu kegiatannya ya cuma di kamar nunggu sholat asar, bisa tidur, bisa bawa jajan. Oke gitu. Bisa hafalan juga. Selain kalau misalnya taman. Ada diniyah selain setengah sore berarti setelah diniyah apa? Setelah dia ya mandi, habis mandi sholat asar ke masjid, sholat maghrib, Terus malam kegiatannya apa? ada ngaji Al-Quran, PPAQ, program pembelajaran Al-Quran. Habis maghrib? Ya habis isya. Habis maghribnya apa? Habis maghrib itu ada MMK, musyawarah membaca kitab atau pidato madorahnya Syekh Mahmud dari atau Syekh Sawi dari Mesir. Ini ternyata di pondoknya ini ada Syekh Mahmud sama Syekh Sawi. Ada 2. Ada 1. Ya sekarang ada 1. Dulu ada 2. Oke, ini jadi ya ganti-ganti. Di pondoknya ini ternyata ada utusan dari Mesir yang itu ternyata juga
menjadi pengajar di sana juga. Iya. Kalau habis maghrib. Oke, kalau malam berarti apa tadi? Habis isya terus Program pembelajaran Al-Quran. oke, terus setelah Atau selesai ngaji. sudah sampai jam berapa? Sampai selesainya, Sampai selesai. sampai murid-muridnya yuk ngaji. Mungkin setelah 9 selesai ada. Sampai 9. Oke, 9 berarti jam setelah 8 ada. itu selesai sudah Iya. istirahat Iya. atau makan lagi? Ada jam belajar wajib. Jam belajar wajib itu seluruh santri harus belajar. Kalau yang ada yang makan, yang minum kena hukuman atau takziran. Makan, minum, bermain tak boleh selama jam belajar wajib. Belajar sendiri itu, Iya, belajar sendiri. tapi tidak boleh makan minum gitu, harus Iya, fokus gitu. iya. Berapa jam itu? Nggak tahu ya, tapi jam belajar Apa 1 jam? 1,5 jam. Lama juga. Oke. Dari jam 8 sampai setengah 10. Oke, pokoknya setelah malam itu berarti belajar wajib, setelah itu selesai. Iya, iya selesai. Oke, jadi itu kegiatannya luar biasa, ternyata padat juga belajar di pondok. Dan nanti setelah itu sudah istirahat ya. Iya, Yang istirahat. terus kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk kitabnya apa aja yang belajar di sana? Kitab, kalau kitab itu ada Fathul Qorib, Fathul Qorib, ada Tufatul Tulab, fikih juga, juga Fathul Tulab, oke. terus Taklim Mutaklim, akhlak, terus apa lagi ya? Alfiyah, Ya, Alfiyah. ilmu alatnya Iya, ilmu. sorofnya ya. Iya, Alfiyah ilmu nahwu, terus apa lagi kitabnya? Ada balaghah, ada faraid. Wih, mantap, ini luar biasa ini. Jadi kelas 1 tapi kitab-kitabnya luar biasa banyak. Ini ya, semoga bisa tetap semangat ini, Iya, tetap semangat dalam beraktivitas, dalam belajar, iya. dan semoga diberikan kekuatan. Amin. Dan ini terus kemudian yang ingin saya tanya lagi, untuk teman-temannya ini ada dari mana saja ini teman-teman mondok? Disebutkan namanya apa asalnya? Asalnya saja, jangan Oh, namanya nanti. asalnya dari mana? Asalnya ada dari Demak, ada Jayapura, ada Jayapura, Papua. ya, Luar biasa. terus ada dari Jakarta, Jakarta. dari Jambi, Riau. Yang luar, yang jauh-jauh berarti dari Jambi, Riau, Kalimantan. Kalimantan ada. Tengah. Wis, Ada. mantap. Ini jadi dari seluruh Indonesia gitu ada ya? Ya, Wis, mantap, luar biasa ini, teman-temannya banyak sekali. Dan untuk santrinya ada berapa itu di Guyangan itu? kalau di Guyangan tuh banyak, tapi nggak tahu saya berapa. Kalau di Guyangan itu dibagi dua, yang satu di kampus pusat, yang satu di kampus 2. Kalau saya di kampus 2, di kampus 2 itu kurang lebih itu 200-an orang, Itu yang kelas kurang berapa? lebih. Ya, campur kelas 1, Kelas 1 sama kelas 3. kelas 7, kelas MDPA, kelas 10. Berarti yang di kampus 2 ada sekitar 200-an. Ya, kurang lebih. Kampus 1 lebih banyak lagi. Ya, ribuan. Ribuan, oke. Oke, gitu aja. Terima kasih Kang Safi'i Ya, atas cerita-ceritanya. Ini oke. kehidupan di pondok, belajar Oke. apa. Semoga bisa tetap kerasan, Iya, semoga tetap semangat dalam belajar, iya, semoga ilmunya manfaat. iya, Doa saya semoga bisa iya. kuliah belajar di luar negeri. Ya, amin. Ya, entah di mana. Entah di mana. Dan itu aja yang bisa
Iya. Saya sampaikan, Kang Safi ceritakan, semoga bermanfaat Iya. untuk teman-teman semua. Sekian, Jangan takut terima kasih. mondok. Jangan apa pesan dari Kang Safi terakhir. Jangan takut mondok. Mondok itu seru. Kalau dibikin happy, mondoknya nggak kerasa. Dibikin seru nggak kerasa. Oke, terima Senang kasih. saja. Dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Luar biasa ini ya. Pesan dari Kang Safi terakhir, jangan takut mondok, dibuat happy, pasti tidak akan terasa beratnya. Ya. Dan bisa menambah pengetahuan, nambah ilmu, nambah kawan juga. Nambah kawan, Oke. tambah percaya diri, Dan lebih mandiri. percaya diri. Iya, mandiri. Muhadharah mandiri Iya. juga dengan cuci sendiri. Iya, uji Sakit sendiri, sendiri. sakit sendiri. Oke. Oke, gitu aja Iya. teman-teman. Ini luar biasa, ini podcast kali ini dengan Kang Safi. Banyak cerita yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, sekian dari saya bersama Kang Safi. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.